Halo bosku, welcome back to my channel di Rumah Discuss. Di sini saya akan ngebahas sedikit tentang ikan neon tetra. Sesuai sama judul ya bosku, ikan ini mampu beradaptasi dengan segala jenis ikan hias. Dan ikan ini sangat friendly sekali, sangat bersahabat dengan semua jenis ikan hias. Jadi kemarin ada beberapa teman-teman yang nanya, "Bang, ikan hias Discuss itu cocoknya disandingkan dengan ikan apa ya biar dia enggak berantem?" Karena kan ikan Discuss itu ikan yang rentan, dia tidak bisa digabungkan dengan ikan predator atau ikan yang gesit. Jadi nanti ikan hias Discussnya malah stres dia bosku. Jadi jawabannya adalah ikan neon tetra. Jadi ikan neon tetra ini adalah ikan hias yang mampu beradaptasi dengan segala jenis ikan hias. Dan ikan ini itu gampang sekali dipelihara ya teman-teman. Bahkan kemarin saya datang ke tempat teman saya, itu adiknya melihara ikan neon tetra dari mulai beberapa ekor sampai puluhan ekor dan bahkan sampai ratusan ekor. Kenapa demikian? Dia mampu merawatnya. Bayangkan saja, anak kecil saja mampu melihara ikan neon tetra ini bosku. Apalagi teman-teman yang sudah melihara ikan Discuss, tentunya melihara ikan neon tetra bukanlah hal yang sulit ya teman-teman. Jadi teman-teman, ikan neon tetra ini adalah ikan hias air tawar yang tergolong sangat mudah untuk dipelihara, dan ikan ini sangat bersahabat untuk dipelihara atau disandingkan dengan ikan hias lainnya. Jadi teman-teman, kalau ada akuarium di dalamnya ada ikan hias, teman-teman mau cari ikan hias lainnya untuk disandingkan, teman-teman gak usah bingung. Di sini ada ikan neon tetra. Nah, ikan neon tetra ini juga di pasarannya tuh sangat murah sekali ya teman-teman. Teman-teman beli beberapa ekor aja, di sini sudah mendapatkan banyak ya. Dan ini ikan hiasnya ini teman-teman, itu makannya juga nggak repot ya. Dia bisa makan makanan ikan Discuss. Jadi kalau teman-teman ngasih makan ikan Discuss, ikan neon tetra ini juga mampu makan makanan ikan hiasnya, makan ikan Discussnya. Nah, jadi nggak usah repot-repot cari makanan buat dia gitu. Jadi makanan ikan Discuss aja bisa dimakan dia. Nah, terus teman-teman, suhu untuk ikan neon tetra ini juga itu sama ya dengan ikan Discuss. Jadi ikan ini nih bisa dibilang ikan kecil tapi bisa beradaptasi di mana aja. Jadi teman-teman kalau melihara ikan ini, saya yakin bukan hal yang sulit ya. Teman-teman tinggal beli aja, cemplungin aja di situ. Nah, jadi ikan ini juga bisa digabungkan sama ikan manfish teman-teman. Jadi dia bukan buat ikan Discuss aja ya, dia bisa disandingkan dengan ikan manfish juga. Jadi di dalam ikan Discuss ini, kalau ada aquascape, di dalamnya itu ada ikan hiasnya, ikan Discuss maksud saya, bisa digabungkan sama manfish, bisa digabungkan juga neon tetra. Nah, bisa juga digabungkan sama glowfish teman-teman kalau misalnya mau. Tapi kita nggak usah bahas yang lain dulu ya, kita bahas ikan neon tetranya dulu aja. Nah, ikan neon tetra ini teman-teman, ini saya pernah melihara ini itu dari 10 ekor itu bisa berkembang biak sampai ratusan ekor teman-teman. Karena memang ikan ini tuh tergolong ikan yang sangat mudah banget dipelihara ya. Teman-teman kalau ada aquascape dengan tumbuh-tumbuhan dan lain-lain, teman-teman cemplungin aja itu 20 ekor dalam itu, dia bisa bertahan hidup. Dia akan makan plankton yang ada di dalamnya. Jadi dia plankton yang tumbuh secara alami itu adalah bahan buat makanan dia. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot lagi buat cari makan. Tapi alangkah baiknya teman-teman juga kasih makan dia biar ikannya sehat gitu ya teman-teman. Nah, ikan neon tetra ini juga teman-teman itu ikan yang menurut saya indah untuk dilihat karena dia bentuknya kecil mungil, tapi kalau dipelihara dalam jumlah yang banyak itu akan terlihat sangat-sangat menawan di akuarium, dan dia ada kayak cahaya-cahayanya gitu ya teman-teman. Jadi ikan ini itu ikan yang paling mudah dipelihara dan paling friendly dari ikan-ikan lainnya. Jangankan untuk ikan Discuss, teman-teman kasih makan teman-teman sandingkan aja ke gabus, itu dia pasti bakalan dimakan. Wah, sorry teman-teman, bercanda. Gak, maksud saya ikan ini tuh bisa teman-teman taruh di mana aja ya. Bahkan teman-teman buatkan akuarium yang kecil,
itu di dalam akuarium yang kecil itu ada ikan cupang. Teman-teman masukkan aja masukkan aja glowfish, itu pasti ikan ini akan berbaur di dalam situ ya teman-teman. Ikan neon tetra ini juga teman-teman, itu kalau mau dipelihara sendiri itu suhunya juga di sekitaran 25 ya derajat Celcius. Kalau lebih juga nggak jadi masalah, cuman jangan panas-panas banget. Maksud saya ikan ini itu ikan yang apa ya, suhu normal aja gitu, nggak usah pakai heater ataupun apapun dia bisa. Bahkan teman-teman nggak usah pakai aerator itu bisa, tapi nggak bagus ya buat kesehatan mereka. Mereka tetap hidup, cuman pertumbuhannya itu nggak normal gitu nantinya karena dia butuh oksigen juga. Jadi ikan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan buat makan plankton yang kecil yang tumbuh secara alami di aquascape maupun di akuarium ya teman-teman. Nah ikan ini juga bisa buat perhiasan di dalam akuarium, itu bukan cuman penglihatan aja ya, tapi dia juga bisa menumbuhkan secara alami bakteri-bakteri dari kotorannya. Jadi ikan ini tuh berfungsi banget ya. Nah teman-teman juga kalau misalnya mau yang lebih berfungsi lagi, itu teman-teman bisa cari ikan sapu-sapu ya bahasanya, atau apa ya, ada ikan sapu-sapu yang albino. Nah itu satu lagi, itu teman-teman pelihara 2 ekor aja di dalam akuarium. Itu nanti akuarium teman-teman tuh bersih, karena nanti yang makan kotoran, sisa kotorannya ini atau lumut-lumut itu ikan sapu-sapu tadi, ikan yang albino tadi yang saya bilang. Nah itu bagus ya teman-teman, yang albino, jangan yang nggak albino. Kalau yang nggak albino juga ada, tapi yang kecil ya. Kalau yang besar nanti dia malah besar banget, itu biasanya ada di kali-kali. Nah kalau yang albino kecil, walaupun kecil dia bagus, dipandang juga enak, dan juga itu buat pandangan kita di akuarium itu bagus teman-teman. Jadi nggak sekedar buat pandangan aja, jadi manfaatnya juga banyak ya. Nah jadi teman-teman jangan lupa pelihara ikan neon tetranya ya.